Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini, kita akan membahas spoiler anime Boruto episode 215. Episode ini berjudul Persiapan yang diadaptasi dari manga Boruto chapter 48 dan juga 49. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Pada episode 214, kita sudah melihat Kashin Koji yang berhasil menyeret Isiki keluar dari tubuh Jigen. Otsutsuki Isiki akhirnya bereinkarnasi dengan tubuh Jigen yang menyebabkan seluruh karma yang ditanamkan di wadah lain akan hilang. Hal itu juga yang akhirnya membuat karma milik Kawaki pun lenyap. Terjadi pertempuran besar antara Isiki dan Koji. Di akhir episode, terlihat Kashin Koji babak belur karena tertimpa pilar-pilar yang dikeluarkan Isiki. Apakah Kashin Koji akan selamat melawan Isiki? Atau bahkan ini akan menjadi akhir hidup Kashin Koji seperti yang dikatakan Isiki? Pada episode 215, diawali adegan antara Isiki dan Kashin. Kashin Koji sepertinya mengalami luka yang cukup parah. Tangan kiri dan rusuk Kashin sudah hancur dan kakinya pun mati rasa. Lalu Isiki pun berkata, "Justru itu membuatku bisa menyimpan apa saja yang aku serap ke dalam dimensi di mana waktu tidak akan berjalan dan mengambilnya kapanpun aku mau." Isiki kemudian mengeluarkan segelas wine dari tangannya sambil meminumnya dan berkata, "Seperti segelas wine ini, praktis bukan? Dengan keahlianmu, kau harusnya bisa tahu di pertarungan pertama bahwa kau hanya akan mati sia-sia jika melawanku. Apa itu kebanggaan shinobi? Tidak kurasa, kau tidak mau mengakui pengkhianatan Amado. Sungguh mengejutkan, cukup tidak terduga. Tapi itu artinya ada beberapa celah dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado telah mengambil kelemahan manusia itu. Artinya, kau dan aku sama-sama telah dikalahkan oleh rubah itu. Aku berniat untuk membunuhnya nanti. Ada kata-kata terakhir untuknya. Aku akan menyampaikannya sebagai bantuan kepada mantan teman." Kashin Koji lalu berkata sambil terbata-bata karena kondisinya yang semakin parah. Lalu Isiki sambil mendekatkan telinganya ke arah Kashin yang sudah sekarat dan berkata, "Apa? Aku tidak bisa dengar. Coba katakan lagi." Kemudian Kashin berkata sambil terbata-bata, "Kuchiyose no Jutsu." Kashin mengeluarkan kodok uap. Kodok tersebut memasukkan Kashin ke dalam mulutnya. Isiki pun melompat menjauhi kodok tersebut karena ia merasa ingin diserang. Lalu Kashin sudah berada di dalam mulut kodok tersebut dan kemudian kodok tersebut menghilang. Isiki berkata, "Kemana anjing tanah tanpa tujuan itu pergi? Apa dia berniat membunuh Amado sendiri? Tidak masalah, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus orang seperti Koji. Tunggu saja Kawaki, aku datang." Lalu Isiki menggunakan jutsu ruang dan waktunya dan menghilang. Scene kembali ke kantor Hokage, terlihat Boruto dan Naruto yang sedang berdebat. Naruto berkata, "Tidak, tentu saja tidak." Boruto pun menjawab, "Kenapa tidak? Aku juga bisa bertarung." Naruto kembali berkata, "Kau tidak dengar, musuh kita adalah monster. Hanya aku dan Sasuke yang bisa melawannya. Kau hanya akan jadi penghalang jika kau ada di sana." Kemudian Boruto menjawab, "Aku khawatir kalian berdua kalah melawan Jigen waktu itu bukan? Jadi bagaimana cara kalian agar bisa menang melawan orang yang bahkan lebih kuat?" Lalu Sasuke berkata, "Boruto, aku siap mati kapan saja demi Konoha. Sama seperti Naruto, kami selalu bersiap untuk itu. Kalau kau, apa kau rela mati demi desa?" Boruto sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan Sasuke. Lalu tiba-tiba Naruto mendapat panggilan dari unit sensorik dan sepertinya itu adalah Ino. Ino pun berkata, "Naruto, apa kau dengar? Musuh menyerang. Satu musuh di atas langit, data cakra tidak tersedia." Ternyata Isiki sudah tiba dan melayang di atas desa Konoha. Wah, nekat sekali ya bapak ini. Tiba-tiba datang kayak hantu, malah ngambang lagi. Naruto kemudian berkata, "Sialan, dia sudah sampai di sana." Terlihat penduduk Konoha sepertinya menyadari ada sesuatu yang melayang di atas desa mereka dan bertanya-tanya apa itu yang ada di atas langit. Lalu tim keamanan Konoha memberitahu kepada seluruh rakyat untuk segera melakukan evakuasi darurat. Tim keamanan berkata, "Semuanya, peringatan darurat telah dikeluarkan. Tolong tetap tenang dan evakuasi seperti yang diarahkan." Dari atas desa Konoha, Isiki menggunakan Byakugan berusaha mencari Kawaki. Isiki pun berkata, "Meski dengan Byakugan bisa membuatku melihat menembus dinding, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sangat tidak efisien." Scene kembali ke kantor Hokage. Terlihat unit sensorik berkata pada Shikamaru, "Pasukan kepolisian sudah mulai mengevakuasi para penduduk." Kemudian Shikamaru berkata, "Bagus, secepat mungkin. Dan hanya Nana Daime dan Uchiha Sasuke yang akan menangani Otsutsuki. Tidak ada orang lain yang boleh terlibat." Kemudian Naruto berkata, "Baiklah, aku akan menuju ke sana sekarang." Lalu Boruto memanggil, "Ayah, aku." Kemudian Naruto menjawab, "Jangan membuatku mengatakan hal yang sama terus Boruto. Kau harus mengungsi dengan yang lain. Aku akan berangkat Sasuke."
terlihat kepanikan di desa Konoha mulai terjadi. Isiki mendarat di tengah kerumunan, kemudian ia berkata pada salah seorang ninja penjaga, "Aku mencari seseorang, anak laki-laki bernama Kawaki. Apa kalian tahu di mana dia?" Kemudian ninja tersebut mengeluarkan shuriken untuk menyerang Isiki, tetapi shuriken tersebut dikecilkan dan menyerang balik ninja pengawas yang ada di sebelahnya. Kemudian Isiki berkata, "Maaf, tapi aku sedang buru-buru. Aku ingin jawaban sekarang juga, atau warga sipil akan menjadi korban berikutnya." Ninja tersebut menjawab bahwa mereka tidak diberitahu apapun. Isiki kembali berkata, "Baiklah, aku hargai kau tidak membuang waktuku. Cukup tunjukkan padaku orang yang mengetahui itu." Terlihat Konohamaru berusaha menghalau Isiki dengan Rasengannya, tetapi Isiki sepertinya mengeluarkan benda yang nyaris menimpa Konohamaru. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang menghancurkan benda tersebut. Ternyata orang itu adalah Naruto yang berhasil menyelamatkan Konohamaru. Shin kembali ke kantor Hokage, terlihat kepanikan mulai terjadi. Shikamaru berkata, "Kita harus pergi juga." Kemudian saya berkata, "Tidak ada istirahat untuk orang jahat, ada fasilitas operasi bawah tanah yang tidak terpakai. Ini tidak terdaftar di dokumen desa manapun dan ada kemungkinan kecil bahkan shinobi kita tidak mengetahuinya. Mari kita bawa Kawaki ke sana." Shikamaru pun berkata pada Amado, "Kau ikut bersama kami, kau orang yang berkhianat padanya, jika dia melihatmu dia mungkin akan menyerang." Kemudian Amado berkata, "Aku lupa katakan ini, tapi dia punya Byakugan. Tidakkah kita akan menonjol jika kita berada di bawah tanah karena dia bisa melihat menembus dinding?" Saya pun menjawab, "Terima kasih atas peringatannya, tapi fasilitas itu sudah terlindungi dari kemampuan seperti itu, tidak perlu khawatir." Amado pun menjawab, "Begitu, baiklah, aku akan menerima tawaran darimu." Shikamaru pun berkata pada Sasuke, "Terima kasih Sasuke, maaf karena kami selalu bergantung pada kalian berdua." Sasuke pun menjawab, "Memang tidak bisa dihindari meski bebannya agak berat kali ini." Shikamaru berkata, "Ayolah Boruto, mari kita pergi, jangan menambah beban lagi pada mereka." Sasuke berkata, "Shikamaru, aku mau bicara padanya sebentar, duluan saja." Sasuke kemudian berbicara pada Boruto, "Jujur saja, ini akan jadi sulit bagi kami berdua untuk mengalahkan Isiki. Kami bahkan tidak bisa melawan Jigen. Itulah kenyataan dari situasi sekarang. Kau benar. Aku dengar tentang apa yang terjadi di pertarungan melawan Boro. Sarada bilang bahwa kau mengalami perubahan dan mengalahkan dia dengan kekuatan yang hebat." Kemudian Boruto menjawab, "Aku tidak sadar ketika itu terjadi. Jadi aku tidak ingat apapun dengan pasti. Tapi itu seperti aku sedang melihat ada orang lain yang bergerak dan bertarung dengan tubuhku. Aku tidak mengerti saat itu, tapi saat ini menurut Amado katakan itu adalah Momoshiki. Pada saat aku sadar, Boru telah hancur berkeping-keping. Itu sungguh kekuatan yang gila. Jika saja aku bisa mengendalikan kekuatan itu." Sasuke pun berkata, "Proses ekstrak dari karmanya mungkin sudah cukup jauh, yang artinya kau mungkin akan mulai tidak menjadi dirimu." Kemudian Boruto berkata, "Pikiran tentang mati di dalam pertarungan membuatku takut, tapi aku sudah bersiap untuk itu, seperti ninja yang lain. Hanya saja jika tubuhku diambil alih dan aku berhenti menjadi diriku sendiri, aku tidak tahu apa yang mungkin aku lakukan pada semua orang. Itu lebih membuatku takut." Shin kembali ke pertemuan Naruto dan Isiki. Isiki pun berkata, "Hokage, sungguh mengejutkan. Tidak kusangka kau bisa lolos dari jutsu segelku." Naruto berkata, "Jadi kaulah Isiki." Kemudian Isiki berkata, "Tidak kusangka akan melihat wajahmu di sini. Tidak kusangka Boro gagal." Kemudian Naruto berkata, "Kami punya banyak shinobi hebat. Jika kau takut, silakan pulang ke rumah." Kemudian Isiki berkata, "Oh, itu benar. Setelah urusanku selesai. Jadi, di mana Kawaki?" Naruto pun menjawab, "Lupakan saja dia. Mari kita lanjutkan sampai di mana kita saat itu dan kita akhiri semuanya sekali dan untuk selamanya." Isiki berkata, "Jika kau maunya begitu." Kemudian Isiki menghancurkan gedung yang ada di sekitar dengan tatapan matanya yang membuat orang-orang di sekitar gedung panik dan berlarian. Lalu Naruto berkata, "Bajingan, hentikan." Kemudian Isiki berkata, "Baiklah, aku akan berhenti segera setelah kalian berikan Kawaki." Kemudian Naruto menyerang dan mengeluarkan Sagemot. Serangan itu meleset karena Isiki mampu mengelak. Isiki menendang Naruto dengan kaki kirinya. Naruto pun berputar-putar terpontang-panting dan terjatuh ke loteng dengan posisi yang siap. Ternyata loteng tersebut ambruk dan Naruto pun jatuh ke tanah. Isiki yang mengecilkan tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapan Naruto dan kembali menendang Naruto. Naruto pun terpontang-panting ke arah rumah-rumah warga. Sepertinya Isiki memang berniat mau menghancurkan desanya, tak peduli bangunan apapun tetap diserangnya. Isiki kemudian kembali menyerang Naruto yang masih terisak-isak.
Tiba-tiba Sasuke datang dan menukar posisi Isiki dengan dirinya menggunakan Rinnegan. Isiki pun berkata, "Rinnegan sialan." Kemudian Naruto berkata, "Kau terlambat Sasuke." Dan Sasuke menjawab, "Maaf, aku harus menyiapkan diriku." Naruto kembali berkata, "Apa yang kau maksud? Apa kau gugup? Tidak seperti dirimu saja." Isiki kemudian berkata, "Kalian belum menyerah juga. Apa kalian lupa bagaimana aku menghajar kalian?" Sasuke pun berkata, "Naruto, lindungi aku dengan lemparan senjata, shuriken, kunai, atau apa saja." Sasuke mengeluarkan shuriken ke arah Isiki, tetapi Isiki menghindar dan kemudian Naruto pun mengeluarkan shuriken ke arah Isiki, tetapi dikecilkan Isiki menggunakan Sukuna Hikona. Sasuke kembali melempar shuriken bertubi-tubi, tetapi sama saja shuriken itu dikecilkan menggunakan mata Isiki. Sasuke kembali menyerang Isiki dengan melempar pedang dan lagi-lagi Isiki menggunakan matanya berusaha mengecilkan pedang itu, tetapi tidak berhasil dan tiba-tiba pedang tersebut berubah menjadi Boruto dengan karma yang sudah menyebar di seluruh tubuh Boruto. Isiki tampak kaget. Sasuke berkata, jutsunya menyusutkan apa saja kecuali makhluk hidup. Tampak Boruto sudah berada di depan mata Isiki dan berusaha menyerang. Scene kemudian kembali ke beberapa saat sebelumnya saat Sasuke berbicara pada Boruto. Sasuke pun berkata, "Boruto, dengar baik-baik. Meski jika Momoshiki mengambil kesadaranmu, jangan takut. Aku janji akan menghentikan dirimu dengan seluruh kekuatanku. Meski jika aku harus membunuhmu. Itulah yang aku persiapkan sebagai gurumu." Karena Naruto tidak mungkin tega. Boruto pun menjawab, "Aku ingat saat itu ketika kita akan menyelamatkan ayah dari Momoshiki. Kau meminjamkan pelindung kepalamu, bukan? Apa aku boleh meminjam benda itu lagi?" Lalu Sasuke mengeluarkan ikat kepala miliknya dari saku dan memberikannya pada Boruto. Sasuke berkata, "Itu sangat berharga, sebaiknya kau kembalikan langsung padaku." Boruto pun berkata, "Iya, aku janji." Scene kembali ke pertarungan Isiki dan Boruto. Dalam pikiran Isiki, dia berkata, "Memangnya kenapa? Apa yang bisa dilakukan bocah sepertimu?" Lalu Boruto mengeluarkan sesuatu dari segel karma di tangan kanannya. Ternyata itu adalah jutsu ruang waktu yang kemudian menyeret Isiki dan Boruto masuk ke dalamnya. Naruto tampak heran dengan apa yang dilakukan Boruto dan berkata dalam pikirannya, "Jutsu itu seperti yang Jigen lakukan padaku. Bagaimana Boruto melakukannya?" Naruto kembali bertanya pada Sasuke, "Woi Sasuke, apa yang terjadi?" Sasuke menjawab, "Itulah apa yang dia persiapkan. Ayo, kita harus mengikuti cakra Boruto." Boruto dan Isiki tiba di sebuah tempat terbuka. Isiki kembali berkata dalam pikirannya, "Di mana tempat ini? Dan sebanyak apa karma Momoshiki dan kekuatan yang bisa digunakan oleh bocah ini?" Di sebelah Boruto terlihat justru ruang waktu kembali terbuka dan ternyata itu adalah Naruto dan Sasuke. Naruto kemudian berkata, "Boruto, kau tidak apa?" Kemudian Boruto menjawab, "Bagaimana menurutmu? Lumayan kan? Bisa melakukan ini tanpa latihan. Kau bisa bertarung dengan bebas di sini kan?" Naruto kembali menjawab, "Dasar bodoh, kau bisa saja melakukan kesalahan." Kemudian Boruto berkata, "Yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengalahkan dia." Meskipun mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya, Isiki pun berkata, "Makhluk rendahan, kalian pasti akan menyesalinya." Isiki kemudian bangun dan bersiap untuk menyerang. Lalu Naruto berkata, "Hei Boruto, di mana kita?" Boruto menjawab, "Soal itu aku tidak tahu. Otsutsuki dapat dengan mudah membawa kalian ke dimensi lain, bukan? Jadi kupikir aku harusnya bisa melakukannya juga menggunakan karma. Aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan dia merusak desa dengan egonya." Naruto kemudian berkata, "Kurasa kau mewarisi sifat bertindak dulu lalu berpikir seperti diriku." Kemudian Isiki mendekat dan menyerang Boruto. Kemudian Naruto berusaha menghalangi dengan menggeser Boruto. Saat mendekati Naruto, Isiki pun mengecil dan berhasil mendapatkan Boruto. Boruto dicekik melayang ke udara. Lalu Isiki pun berkata, "Uzumaki Boruto, wadah Momoshiki, proses perubahan Otsutsukimu sudah lebih jauh dari yang kuduga. Ini sudah 70%, bahkan mungkin 80% selesai. Sebesar apa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Tunjukkan padaku." Tiba-tiba Sasuke menukar tubuh Boruto dengan tubuhnya sendiri. Boruto tampak kesakitan karena dicekik. Sasuke lalu mengeluarkan Chidori dari tangan kanannya dan kemudian langsung ditangkap oleh Isiki dan menendang Sasuke dengan kakinya, kemudian dipukul dengan sikunya. Sasuke pun terhempas ke bawah dengan cepat dan Sasuke terlihat pingsan. Naruto kembali berkata, "Larilah Boruto atau kau akan dibunuh." Isiki lalu mendarat dan kembali mendekati Boruto sambil berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalau kau akan menghalangi jalanku Uzumaki Boruto. Menyeretku ke tempat ini, aku bisa dengan mudah berteleportasi ke desamu, tapi kau pasti akan mengejarku di sana. Aku mungkin harus menyingkirkan kalian semua di sini agar tidak ada lagi masalah. Jika Hokage dan Uchiha mati, mungkin orang-orangmu akan menyerah dan membocorkan lokasi Kawaki.
Kemudian Naruto mengeluarkan mode Cakra Kurama dan bersiap untuk menyerang Ishiki kembali sambil berkata, "Jangan menghina kami tidak akan dikalahkan semudah itu." Begitulah akhir dari episode ini. Menurut admin, bisa saja di episode ini juga ditunjukkan kelanjutan situasi panik yang terjadi di Konoha dan beberapa cuplikan Kawaki yang kemudian tersadar dengan karma yang sudah hilang dari tangannya. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa tetap dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!